Halo Bung Rocky, ya, seger nih hari libur ya. Kita besok udah mulai aktivitas. Tetapi tetap saja seperti biasa, meskipun di hari libur persoalan politik, rivalitas politik di Indonesia itu makin menghangat menjelang Pilpres 2024. Yang sekarang banyak disoroti orang itu nanti malam akan ada grand launching Jakarta International Stadium. Bagaimanapun ini salah satu ikon keberhasilan dari pembangunan Anies Baswedan, dan orang bertanya-tanya Pak Jokowi akan hadir atau tidak, karena kata Anies dia diundang gitu ya, tapi diundang ini bukan dalam rangka misalnya mohon ya Jokowi hadir atau tidak, nggak ada masalah gitu. Coba kalau saya minta untuk menebak gitu ya sementara ini, nanti sebelum menebak menjawab pertanyaan dari Sekjen PDIP Hasto, menurut Anda ini kalau tebakan Anda Pak Jokowi akan hadir atau tidak? Justru lagi bingung juga karena saya juga diundang oleh Pak Anies tuh di acara pertama. Jadi kalau Pak Jokowi nggak hadir, buat apa saya hadir kan? Kan saya ingin lihat keakraban politik di forum itu. Jadi orang berharap Pak Jokowi hadir dong, gitu. Karena ini ibu kota, ada ikonik betul, banyak peristiwa sudah dilakukan di tempat itu, di stadium itu, dan akan banyak peristiwa lagi. Gitu. Nanti kalau Pak Jokowi nggak hadir, nanti Anies akan bilang, oh kalau begitu relawan Jokowi juga nggak boleh pakai itu buat acara-acara selanjutnya, karena bosnya aja nggak hadir, kok mau ngapain kalian hadir. Jadi peristiwa kebudayaan yang memang sinyal politiknya tinggi sekali itu. Tentu PDIP berupaya untuk menghalangi peresmian itu, karena dalam kategori apapun Anies harus dihalangi itu, termasuk dalam upaya dia untuk membenahi ibu kota dengan monumen baru itu tuh. Jadi kita akhirnya masuk dalam kepecikan sebetulnya. Orang akhirnya duga-duga hadir nggak hadir. Padahal sebetulnya Pak Jokowi ya biasa aja, kalau nggak hadir ada alasannya, kalau hadir apa alasannya juga tuh, kan nggak perlu diduga-duga. Tapi memang orang sekarang melihat bahwa Anies dan Jokowi itu betul-betul ada di dalam sebetulnya garis duel politik gitu, antara Merdeka Utara dan Merdeka Selatan tuh. Di tengah-tengahnya ada monumen nasional tuh yang saya sebut monumen akal sehat tuh, ketika 212 tuh. Jadi kita balik pada prinsip bahwa banyak peristiwa yang sebetulnya peristiwa teknis biasa, peristiwa pariwisata bahkan, karena meresmikan satu objek baru, tiba-tiba dia jadi peristiwa politik. Lalu betul mulailah PDIP melalui Hasto. Emang apa prestasinya tuh? Ya udahlah, kalau soal itu ya jawab sendiri aja kan. Kan berita tentang Anies Baswedan berseliweran di dunia tuh, dapat inilah, dapat itu, dapat prestasi ini, dapat kota metropolitan. Tapi di belakang itu memang ada ketidakpastian politik. Jadi PDIP masih ragu tuh, apakah PDIP mampu untuk mengatasi mencuatnya nama Anies kemana-mana. Padahal Anies sebetulnya bermasalah betul karena nggak punya partai. Jadi udahlah, ini soal yang kita tunggu aja setelah nanti malam itu analisa baru. Oh, nggak hadir karena Ibu Mega kasih sinyal sebaiknya jangan hadir. Kira-kira begitu kan? Oke, tapi kan sebenarnya kalau logika akal sehat, nah gitu ya, logika Monas. Pak Jokowi itu kan sebenarnya bukan saing lagi Anies, karena Pak Jokowi sudah jadi presiden 2 periode, dan sementara tadi Anies untuk jadi presiden pun belum pasti, seperti Anda sebut tadi, tiketnya aja nggak jelas karena terhalang 20% juga kan sebenarnya kan gitu ya. Justru karena ya secara ketatanegaraan Pak Jokowi nggak lagi bakal punya kekuatan. Tapi di Manado saya baca tuh ada aktivitas untuk menjadikan Jokowi 3 periode dengan macam-macam alasan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi juga ngincer bahwa ya orang Manado aja masih ingin saya jadi presiden, gimana orang Jawa, kira-kira begitu kan. Saya sebagai orang Manado merasa ya itu macam-macam lah, orang Manado selalu punya alasan untuk bikin diskusi yang hangat, kira-kira begitu. Ya dari kampung Anda ini kan? Dari kampung Anda ini yang mau dijadikan epicentrum dari gerakan Jokowi 3 periode. Wah, saya bilang, saya senyum-senyum begitu baca ini, pasti teringat sama Bung Rocky. Saya baca itu, berita itu, dikirimin juga orang Manado sebetulnya, ngirimin ke saya nih, wartawan di Manado mungkin minta tafsiran. Ini bagaimana nih? Jadi sebetulnya nggak ada soal. Walaupun saya baca itu alasan deklarasi 3 periode di Manado atau dimanapun itu karena Indonesia terbelah gitu kan. Jadi Pak Jokowi perlu untuk merekatkan kembali Indonesia itu. Nah, kenapa Indonesia terbelah? Karena selama 7 tahun ini di bawah kepemimpinan Pak SBY Indonesia terbelah tuh. Pak SBY?
Itu logikanya kan. Indonesia terbelah ketika 7 tahun Pak Jokowi memimpin. Oleh karena itu Pak Jokowi mesti diperpanjang 3 periode supaya makin terbelah kan. Menarik, logika orang menarik. Karena itu, lain kalau presiden sebelumnya yang bikin terbelah, maka presiden sekarang harus merekatkan. Justru sekarang kita perlukan presiden baru untuk merekatkan yang terbelah di periode Jokowi. Kan logikanya begitu. Kalau saya ikuti guru-guru saya di Manado itu pasti begitu jalan pikirannya kan. Harusnya yang terbelah itu dibetulkan oleh orang baru, bukan orang yang membuat terbelah yang akan membetulkan. Nah itu agak kacau juga. Jadi sebetulnya memang gak ada soal ketika si alasannya masuk akal lah. Masa karena terbelah lalu orang yang sekarang justru jadi persoalan harus membenahi itu. Kasihan Pak Jokowi juga nanti. Pak Jokowi diminta untuk memperbaiki sesuatu yang sebetulnya dia penyebabnya tuh. Kan penyebab itu yang kita sebut sebagai kegagalan Pak Jokowi untuk mengakrabkan masyarakat sehingga di ujung periodenya masih terbelah. Oleh karena itu percepat justru pemilihan presiden supaya keterbelahan itu tidak menjadi-jadi. Kan begitu jalan pikirannya. Jadi harusnya ada gerakan yang sama juga di Manado atau dimanapun untuk mempercepat perubahan politik supaya keterbelahan ini tidak berkepanjangan. Ini dua hal yang biasa. Yang ingin 3 periode boleh, yang ingin mempercepat juga boleh. Nah itu saya kira orang Manado punya kemampuan itu tuh. Nggak harus memperpanjang, memperpendek juga bisa. Karena sama-sama argumennya sama, yaitu ingin bangsa ini selamat. Jadi sekali lagi permainan politik masih berlanjut. Tapi saya selalu menganggap positif. Kalau ada percakapan politik itu artinya bangsa ini masih berupaya untuk mencari jalan keluar. Jangan semuanya udah pasif, itu udah nggak ada. Itu artinya udah hopeless. Ya. Ini tapi saya jadi teringat ini kelihatannya ini kelompok yang ingin memperpanjang jabatan Pak Jokowi ini kelompok Manado yang tidak doyan cabai pedas ini, tidak doyan makanan pedas karena harga cabainya kan sekarang mahal. Ya orang Manado juga banyak versinya tuh dan saya mengerti bahwa karena Manado itu nggak ada sistem kerajaan, jadi semua orang bisa ucapin suka-sukanya tuh. Mungkin di Indonesia hanya Manado yang nggak ada rajanya tuh. Jadi setiap orang nggak perlu tunduk pada satu pikiran yang udah baku atau beku tuh. Semua bisa kasih perspektif. Termasuk ada yang doyan cabai dan ada yang merasa ya walaupun cabai mahal, tapi Pak periode masih diperlukan. Ya walaupun itu agak susah memahami itu. Di Amerika atau di Eropa terutama, kalau harga tomat nggak turun-turun, presiden yang diturunkan kan begitu. Ya kan saya ingat dulu ada kehebohan di media sosial di masa itu. Ada kelompok emak-emak yang katanya makan bubur ayam nggak diaduk, yang satu bubur ayam diaduk. Nah ini sekarang tiba-tiba kan kita bayangkan, loh ada orang Manado yang pengen Pak Jokowi untuk 3 periode. Oh berarti ini kelompok orang Manado yang tidak doyan cabai yang pedas gitu. Ada orang Manado mulutnya pedas semua tuh. Oke, kita balik lagi ya. Tadi Anda berharap gitu, Anda nggak mau menebak, justru Anda berharap Pak Jokowi hadir. Karena menurut saya juga sepakat dalam posisi yang sama dengan Anda. Dan ini kan sebenarnya jadi sinyal yang bagus gitu ya, sinyal bahwa enggak betul orang selalu memposisikan bahwa Pak Anies dan Pak Jokowi itu sebagai rivalitas gitu. Dan dalam beberapa kali kan sebenarnya Pak Jokowi juga sudah berhasil menunjukkan itu, misalnya dalam Formula E. Dulu kan juga meskipun di satu menteri BUMN-nya tidak mau sponsori, tapi Pak Jokowi tetap hadir saja kan gitu. Jadi dan ini kan jadi sinyal baik buat kita semua. Gitu. Ya, saya suka dapat bocoran juga kan banyak teman saya juga di relawan Jokowi yang merasa bahwa ya udahlah Anies punya kesempatan sekarang. Jadi diam-diam banyak relawan Jokowi yang nyebrang ke Anies sebetulnya kan. Ya mungkin itu yang dibaca oleh PDIP atau Pak Hasto terutama secara khusus kalau mulai mempersoalkan prestasi Pak Anies. Jadi kira-kira Pak Hasto mau bilang, relawan-relawan Pak Jokowi itu lihat apa prestasi Anies kalian mau nyebrang. Kira-kira begitu sinyalnya. Jadi sebetulnya orang juga rasional melihat Pak Jokowi ya udah nggak bisa lah mengangkat-angkat Ganjar bahkan yang udah dihalangi oleh PDIP. Kan Ganjar udah jadi tahanan kota sama PDIP kan. Tetapi relawan Ganjar bergerilya terus. Bagus juga, saya mendukung aja gerilya itu. Kan itu hak politik. Ya kan hak politik seseorang itu diamputasi oleh sekedar kecemasan partai kan. Jadi itu intinya tuh. Kita nggak ada urusan dengan PDIP, tetapi dalil berdemokrasi itu walaupun ada aturan internal, biarkan aturan internal bekerja, tapi publik nggak mau Ganjar itu sekedar ngikutin aturan internal PDIP. Kan publik ingin ada tokoh yang bahkan menganggap dia lebih penting dari partainya tuh. Kan faktanya begitu kan.
Ibu Mega lebih penting dari PDIP. Tanpa Ibu Mega, PDIP drop terus kan. Jadi ketokohan itu akhirnya muncul karena kita sistem presidensial. Kan itu sialnya begitu. Lain kalau sistem parlementer, di Perdana Menterinya akan larang menteri-menteri anggota partainya itu beroperasi liar. Jadi itu konsekuensi dari hal yang membatasi kompetisi politik. Kalau kompetisi politiknya 0%, itu semua orang lega untuk bertani. Kalau sekarang kan kasakusuk cari akal tuh. Mau deklarasi di Manado, deklarasi di Solo, deklarasi di NTT, itu sama aja tuh. Semua orang berhak untuk mendeklarasikan perpanjangan maupun perpendekan masa jabatan. Oke, nah tapi kita menarik ya kalau menyoroti apa yang dilakukan oleh Hasto ini, karena menurut saya mencium lah, atau bukan mencium, mengendus gitu ya. Ada semacam perbedaan dalam cara Hasto memandang persoalan politik Indonesia dengan kebijakan Ibu Megawati setidaknya ya. Karena bolak-balik kan misalnya Hasto itu menyatakan bahwa mereka nggak mungkin bekerja sama dengan dengan Demokrat, dengan PKS, bahkan dengan Nasdem. Yang terbaru bahasanya diubah, alasannya dengan Nasdem ya karena Nasdem sudah bekerja ada tanda koalisi dengan PKS, jadi kita tidak mungkinlah mengganggu kebersamaan orang gitu. Tetapi kita membaca juga pernyataan dari Bambang Wuryanto yang menyatakan Puan Maharani itu diperintahkan oleh Ibu Megawati untuk melakukan kerjasama dengan partai-partai lain, semua partai, bahkan termasuk Demokrat dan PKS. Dan saya kira ini yang justru lebih rasional gitu ya. Iya, kalau kita yang komentari terus, saya dianggap kita mau memecah belah PDIP. Padahal udah pecah belah sendiri kan. Pikiran Bambang Pacul dan Hasto udah bertentangan. Kita cuma membaca kenapa bertentangan, bukan kita mengompori supaya terjadi kekacauan di PDIP. Itu hal yang lain tuh. Karena Bu Mega pasti mampu untuk menertibkan kekacauan itu. Yang ajaib memang Pak Hasto nih, kan Pak Hasto setelah jadi dokter kok masih cemas-cemas dalam membuat analisis. Kan mestinya dia lebih lega melihat secara rasional keadaan politik. Kita nggak pernah lihat Pak Hasto tuh wajahnya santai itu. Seperti Bambang Pacul, dia ngoceh aja santai. Artinya dia percaya diri. Hasto kelihatannya cemas terus tuh, wajahnya tegang, tiba-tiba menangis, tiba-tiba murung lagi tuh. Jadi mungkin diperlukan penasihat yang melekat itu, psikolog pada Pak Hasto, supaya PDIP tidak terlihat sekedar wajah Hasto yang adalah pejabat teras di situ, sekjen, sehingga orang menduga kok ada sesuatu yang nggak lega pada Pak Hasto, padahal dia baru selesai jadi dokter. Maksudnya dia lebih mampu untuk mengucapkan hal yang didukung oleh argumen yang rasional. Itu kira-kira tuh. Ini saya menganalisis bahasa tubuh Pak Hasto aja ya. Kalau soal kepentingan politik dan siapa yang ada di belakang dia, oke, itu syarah-syarah. Tapi saya kira kan pilihan yang logik bagi PDIP, apalagi dengan modal mereka berdasarkan ketentuan presidensial threshold 20%, mereka satu-satunya partai yang bisa mengusung capres sendiri karena kursi mereka kan 128 di DPR di DPR, dan ini kan lebih dari 20%, 115 kursi 12% itu. Tapi suara mereka sendiri secara populasi kan nggak sampai, hanya sekitar 19, sekian gitu. Dan sebenarnya itu masalahnya. Kan nggak cukup sebenarnya realitasnya kan gitu. Ya dia punya tiket, tiketnya lolos, tapi popular vote-nya nggak nyampe kan, betul 19,3 itu bahaya betul kan, karena dulu itu 2019, sekarang ya pasti jatuh lagi itu, karena ada soal Harun Masiku di situ, masih ada soal Madam Bansos, yang semuanya diincar oleh lawan-lawan politik untuk diucapkan. Jadi PDIP tahu itu tuh, bahwa dia juga punya komorbid. Jadi jangan percaya bahwa kalau harga kursi di DPR itu udah tersedia, belum tentu harga publiknya juga sama tuh. Dan kan presiden dipilih oleh publik bukan oleh DPR kan. Lain kalau 20% udah pasti jadi bisa calon. Tapi justru karena pemilihannya langsung, maka sangat mungkin popular vote-nya, suara rakyat itu tidak sebanding atau tidak sama dengan suara kursi DPR. Artinya tidak terpilih itu calon dari PDIP. Itu yang menyebabkan Ibu Mega mungkin berasa ya kalau begitu ya saya kurangi dulu deh ego saya tuh untuk menganggap bahwa PDIP bisa jalan sendiri. Walaupun itu udah diucapkan, kita nggak perlu PKS, kita nggak perlu Demokrat. Sekarang bayangin misalnya kalau udah terjadi blocking dan yang tinggal PKS dan Demokrat, lalu PDIP terpaksa mesti melamar PKS dan Demokrat kan.
Jadi hal itu yang bikin konyol sebetulnya. Nah, kekonyolan itu justru makin diperparah oleh komentar-komentar tidak logis dari saudara sekjennya Pak Hasto. Ya. Oke, jadi saya kira yang kita mesti mulai bukan berarti kita bukan kritisi dong sekarang Bung Rocky. Kita mengajak PDIP untuk menggunakan politik akal sehat yang berdasarkan kalkulasi politik tadi, ya kan gitu. Ya itu Bung Karno selalu mampu untuk menerangkan hal yang kacau dengan logika yang bagus. Saya selalu ingat kemampuan Bung Karno untuk mendudukkan masalah dulu sebelum bertengkar secara ideologi. Jadi lebih penting adalah dudukkan masalah, baru uji ideologinya tuh. Kalau ideologi di depan ya nggak nyampe-nyampe. Kalau PDIP masih ngotot, wah ideologi kami berbeda dengan PKS, maka kami tidak mungkin bersepakat. Ideologi kultural kita berbeda dengan Demokrat karena Ibu Mega sepertinya nggak bisa berdamai dengan Pak SBY itu. Lalu orang pusing tuh melihat analisis semacam itu. Padahal semua ini disebabkan karena dipasang threshold 20% yang justru berawal dari PDIP. Kan 20% itu kita selalu ingatkan itu kerjaan PDIP dipasang untuk menghalangi SBY di 2023. Tapi SBY bisa lompat itu, lalu SBY biarkan aja. Sekarang PDIP merasa oke, kita pakai lagi itu. Padahal dulu waktu dipasang threshold 20% itu pemilihannya terpisah. Legislatif duluan, baru eksekutif. Sekarang digabung, ngapain masih ada teori 20%? Jadi ngaco juga tuh. Kalau kita balik minta nasihat pada Bung Karno, secara metafisik, Bung Karno bilang itu tidak logis. Itu tidak logis. Bangsa ini tidak boleh. Itulah. Ya. Oke, jadi kita nggak usah tebak-tebakan nanti malam ya Pak Jokowi hadir atau tidak gitu. Yang kita dorong Pak Jokowi hadir dan itu jadikan momentum itu ya pesta bersama rakyat Jakarta dan itu berarti memberikan sinyal juga kepada itu bahwa pesta kita sebenarnya sebagai anak bangsa mulai sekarang harusnya mulai pesta bersama-sama gitu ya. Ya, itu pentingnya Jokowi tampil sebagai kepala negara. Ya. Baru ya sebagai presiden udahlah, saya sebagai kepala negara ingin bangsa ini dituntun dengan akal sehat. Nah, kalimat itu aja diucapkan di dalam sambutan singkat, orang udah gembira tuh, udah senang. Gitu. Supaya Pak Hasto nggak murung terus. Oke. Dan tetap saja kita ingatkan bahwa untuk menuju akal sehat itu pintu masuknya adalah 0%. Iya, pintu masuk akal sehat, istilah bagus. Pintu masuk akal sehat adalah 0% presidential threshold. Yes. Nihil. Thank you, Bung Rocky. Yes.